Ini saya ada di Batu Tumpang, Kendal. Di sini sedang dilaksanakan ekskavasi oleh Puslit Arkenas. Ini sudah ekskavasi yang ketiga kalau tidak keliru, 2018, 2019, dan sekarang 2021. Di sini ini adalah struktur candi yang nampaknya cukup besar. Tadi penjelasan dari Pak Agustri, kemungkinannya bangunan ini berukuran 24 kali 24. Yang terlihat ini adalah badan candi, sedangkan kaki candinya kemungkinan masih jauh ke bawah, karena kalau melihat bentuknya ini masih ke dalam lagi. Kemudian dugaannya juga situs ini berasal dari sekitar abad ke-6 Masehi. Untuk datingnya sementara ini sedang mencoba untuk dicari, karena di bukaan kotak di sebelah sana di dekat masjid itu ditemukan arang yang nanti akan diteliti untuk mengetahui usia bangunan ini. Dari penjelasan Pak Agustri tadi, dimungkinkan bahwa candi ini adalah tinggalan dari era Kerajaan Holling, karena mungkin kalau dilihat dari usianya memang candi ini berusia kurang lebih sama dengan seusia dengan Batu Jaya di Kerawang. Dugaan awal memang candi ini sangat mirip dengan situs Batu Jaya di Kerawang, tetapi ternyata setelah dibuka, kalau dilihat dari strukturnya agak lebih menyerupai candi di Jambi. Nah, Pak Agustri tadi menjelaskan bahwa kemungkinan candi ini adalah missing link, menjawab pertanyaan kaitan antara situs-situs Hindu yang ada di Kutai, yaitu dengan situs Yupanya, kemudian di Jawa Barat, dan ini kemudian di Jawa Tengah, lalu ke arah timur, Jawa Tengah bagian timur, dan akhirnya sampai di wilayah Jawa Timur. Sangat menarik karena kalau melihat dari strukturnya yang baru ditemukan ini, maka kemungkinan candi ini akan berukuran sangat besar. Ini lokasi sekitar situs di belakang rumah penduduk. Kotak kedua di sini tadi dari penjelasan Pak Sis, nampaknya ini adalah fondasi struktur begitu, dan kemungkinan di sini adalah sebuah rumah, sebuah bangunan gitu untuk batu pengisi. Ini diambil dari kali apa tadi namanya ya, lupa, yang dekat dengan daerah sini. Nah, di sini tadi ditemukan pasir yang kalau dilihat kemungkinannya bisa disimpulkan bahwa di sini ada sumber air. Dulu adalah daerah yang memiliki air dengan pH yang sangat bagus, karena pasir yang masih sangat baik. Kemudian ini lubang galian berikutnya. Mungkin secara arkeologis saya nggak bisa menjelaskan, tapi intinya bahwa ini adalah sebuah tembok. Ini dengan ketebalan sekitar 2,1 tadi kalau tidak salah. Kemudian posisinya sudah miring dengan sudut kemiringan 18 derajat. Tadi penjelasannya dari Pak Agus. Nah, memang ini sedang diupayakan untuk mencari sudut, tapi ternyata belum ketemu. Nah, begitulah selayang pandang tentang temuan di Batu Tumpang, sebuah struktur
Kemudian kita coba akan melihat berapa batu yang bisa mengindikasi sesuatu. Ini kemungkinan adalah bagian dari kemuncak stupa yang terdiri dari beberapa bagian. Dan ini kemudian ada satu bagian lagi, dan terakhir adalah ini. Lalu itu juga ada bagian lubang, batu yang berlubang, mungkin adalah umpak. Kemudian ini juga ada yang berbentuk seperti bulan sabit, lalu itu, kemudian ini tuh isian batu durbalnya, ukuran batanya sebesar ini. Nah, begitulah sedikit cerita tentang ekskavasi di daerah Batu Tumpang, Kendal. Mudah-mudahan aja nanti akan ada tindak lanjut, tidak hanya sekedar penelitian, tetapi nantinya bisa dipugar sehingga Jawa Tengah akan memiliki sebuah candi lagi yang ukurannya sangat besar, dan ini menariknya adalah dibuat dari batu bata. Oke, terima kasih. Nah, berdasarkan arsitekturnya, menunjukkan bahwa ada kesamaan situs Batu Tumpang ini dengan situs Batu Jaya. Kemudian ada lagi yang di beberapa daerah, di daerah Kendal juga itu menunjukkan adanya bangunan yang memiliki arsitektur abad ke-6 dan 7. Nah, menarik di situs Batu Tumpang ini bahwa kita bisa menunjukkan yang dahulu hanya orang mengatakan suatu konsep holding. Namun disinilah kita menemukan bahwa di candi situs Batu Tumpang ini, situs candi Batu Tumpang ini merupakan bukti awal dari adanya konsep holding yang bisa menghubungkan antara abad 5 di Kalimantan, Yupa, dengan bukti Yupanya. Kemudian kita di sini abad 6, 7, dan kemudian di Jawa Tengah dari abad 8 sampai 10, kemudian ke Jawa Timur abad 11 sampai abad 13. Artinya apa? Artinya bahwa situs Batu Tumpang yang ada di Kabupaten Kendal merupakan bukti yang menghubungkan antara hubungan antara abad 5 sampai abad 8 yang saat ini hingga saat ini belum ditemukan, dan sekarang lah baru ditemukan. Artinya ya, Kendal merupakan barokah sekali mendapatkan situs Candi Batu Tumpang ini. Ya, dari saya itu. Luar biasa. Kita sudah menemukan pagar, kita sudah menemukan candi. Candinya kita perkirakan 24 meter kali 24 meter. Lebih luas daripada Batu Jaya. 12 kemarin kita memperkirakan 12 kali 12. Nah, kita gali masih ada ke arah, masih menerus. Kalau menerus ini berarti antartik yang satu. Nanti harusnya ada lagi antartik yang masih 24, 12, 12, 24 kayak gitu.
Dan kemudian dari tubuh, dari segi bangunan ya, yang tadi itu kan ada kaki, ada tubuh, ada atap. Nanti di Batu Tumpang ini kita bisa menemukan dari kaki sampai tubuh bagian atas. Yang hilang hanya atapnya saja sedikit. Jadi otomatis nasi 80%. Nah, titipan kami dari peneliti mohon dijaga karena sudah orang akan banyak sering ke sini. Batas sekecil apapun itu berarti. Dan nanti kita kalau mengembalikan kita akan dicari lagi. Ya. Lalu ya segera membuat perencanaan. Nah, ini ya ini tidak bisa main-main ya, karena tadi missing link tadi ya menghubungkan antara Abad 5 sampai Mataram kuno sampai Majapahit. Itu hebatnya di sini gitu. Ya kan? Jadi kemungkinan pusat holdingnya di sini ya? Sini. Ya, di sini. Nah, dari segi arsitektur sudah mendekati. Oke lah, dari segi temuan keramiknya, kalau kita ketemu keramik ya ada menunjukkan dinasti awal Tang, berarti abad 16, Tang. Awal, dinasti Tang awal ya, itu baru produksi kami ya. Jadi ada penelitian lagi lah. Kemudian dari segi bangunannya sudah mendekati arsitektur yang sederhana. Oke. Artinya 3 faktor ini sudah menunjukkan dia punyanya holding. Tinggal 1 apa? Analisis radiometrik, analisis carbon dating atau umur absolut. Nah, kami alhamdulillah di sini dapat arang di metelnya. Nah, itu kami akan menganalisis di laboratorium. Tinggal 1 itu kalau itu keluar di abad 6 sekian, maka kita bisa memastikan inilah holding. Darah tertua di Jawa, klasik adalah dari Kendal. Peradaban klasik di Jawa luar biasa kan? Ngeri gitu. Instrumen tulang binatang ya, binatang ya, betul. Artinya konteksnya tempat tinggal dengan tempat-tempat yang ada memang sesuai. Itu berapa besarnya? Nah, ini kita tahun depan bisa buka lagi ya. Dan ini menarik ya, kalau di yang selatan pohon pisang tadi kan juga ada kayak gini apa front terus ini kan. Ya, ini kan kalau frontnya di sana itu ditemukan di kedalaman 1,2. Ini juga meter. Dan menariknya karena kan front gini terus ini profilnya lagi. Nah, ini enggak langsung ini sepatu 2 bata ya. Sepatunya 2 bata terus jam level. Ya, itu menunjukkan perbedaan bangunan, sisi bangunan. Sekali. Ya, terus kalau yang ini kan lantai Itu masih asli loh lantainya. lantainya masih aku ini. Nah, ini lagi harusnya kemucanya yang kemarin tuh itu. Kemuca. Ya. Ada kemuca. Berarti Nanti kita tampilkan aja fotonya. Tapi kan ini kalau lihat ya harusnya antara ini masih ada gini. masih ada. Dan itu kalau ketemu ini dan kemuncak berarti kan bisa untuk rekonstruksi tingginya juga kan? Ya, betul. Tinggi stupannya. Paling tidak kemuncak cantik pagarnya udah ketahuan, kemudiannya berapa gitu kan. Bisa diketahui. Ini masih ada satu lagi yang ini. Oh, ini ada lubangnya juga ini. Oh iya. Oh. Kata kalau kemarin Apa itu impor, Pak? Pak Agus bisa. Pak Agus. Itu kayak apa pilar itu ya? Di Batu Jaya juga ada kayaknya kayak gini. Nah, apakah itu sebagai apa namanya itu? Umpak. Nah, saya juga belum tahu apakah lupa atau tidak. Tapi nah ini. Ini kan juga kayak hiasan gini berarti ya letaknya. Ini begini. Ini kan? Ya.
Niki Bu batu niki siji-sijine enten jenenge apa? Lupa itu yang dari gitu kan. Nggih, mungkin enten jenenge niki. Dan ini sampel stuko ya ini. Nah, itu sampel stuko. Stuko. Ya, Stupa sebelum runtuh. stuko. Ini macam-macam ya. Pasirnya begini ya, mereka tidak pernah kekurangan air bersih. Kalau pasirnya begini, Kalau pasirnya pasir sedang, ukuran sedang, dan dia masih kuning gitu ya, ini menunjukkan air tanahnya dangkal, bening. Jadi pemenuhan kebutuhan air bersih pada masa bangunan artinya kawasan hidup Batu Tumpang ini sangat ini menguntungkan sekali. Dan yang penting ada air ya, apalagi air bersih. Air bersih. pasirnya ini berarti 2,1 di bawah levelnya tadi ya. Ya. Loh, dan dia tidak mengandung karbonat karena saya sudah tetesin HCl ini. Artinya ini air yang murni, siap diminum, sangat segar. Apa diminum bisa gitu. Ya nggak bisa dimasak dulu. Bisa diperkirakan pH-nya nanti nggak Pak kalau dari pasirnya ini? Untuk Nah, takaran kalau air? saya diambil bisa sih. Ya paling tidak dengan kondisi pasir seperti ini, debunya kecil, masih kasar, sedang ya. Ini ya seperti air pegunungan itu. Air murni ya, agak ketujuh mungkin ya Pak? Mungkin ya 7, ya 7 lah sekitar, sampai 7 lah ya. Masih seger gitu. Ini kalau dilihat dari pasirnya ini, makanya kita cari apakah benar dulu kehidupannya seperti apa gitu kan. Pertama kan air. Iya. Iya. Dengan kondisi ini kita dapat menemukan bahwa memang paleolingkungannya pada masa itu sangat mendukung untuk masyarakat tinggal dalam waktu jangka panjang. Oke ya, ini ya.